Kembali lagi di channel Otamega TV. Kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita God 3 part kedua. Oke lah, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Yujiu berhasil meyakinkan He Xiao bersaudari kalau ayahnya yang mati telah berinkarnasi menjadi pohon willow. Dan Yujiu juga mendapatkan informasi dari Xiaoqing. Sejak kemunculan energi spiritual di seluruh dunia, makhluk hidup berevolusi dan membuat kekacauan di mana-mana. Setelah itu, Xiaoqing pergi tiduran di atas tubuh bis bison yang udah jinak. Sedangkan Xiaoling asik bermain dengan 4 serigala badai yang dikurung di bawah pengawasan Red Paw. Berhubung lagi nganggur, Yujiu pun berniat akan mengecek Windows status yang belum sempat dibuka setelah berevolusi karena keburu kedatangan para bis. Lalu Yujiu pun membuka Windows statusnya. Di sana kita bisa melihat semua cabang dan akarnya sudah diperkuat. Tapi di keterangan di sana, cabang dan akar tersebut masih bisa ditingkatkan dan juga mendapatkan bakat bawaan, yaitu regenerasi super yang mana ketika dia terluka langsung disembuhkan kembali. Namun ketika Yujiu men-scrollnya ke bawah, Yujiu terkejut gak menyangka dia bisa mendapatkan 2 skill pertahanan sekaligus. Pertama, skill Berir Kabut Tebal, menciptakan kabut untuk menyamarkan keberadaannya. Dan skill Halusinogen, skill ini bisa memberikan efek halusinasi ke kabut dan juga cabangnya. Wah, gila nih. Kedua skill ini sangat sempurna untuk naik level dengan damai, ucap Yujiu senang. Dan untuk mengaktifkan kedua skill tersebut membutuhkan 20 poin evolusi. Karena sebelumnya Yujiu sudah mengumpulkan banyak poin evolusi dari membantai para bis dan dari sinar matahari, Yujiu tanpa ragu lagi langsung mengaktifkan kedua skill tersebut. Seketika dari pohon tubuh Yujiu, kabut tebal yang memiliki efek halusinasi keluar terus-menerus bagaikan air yang tumpah dari bendungan yang jebol. Kabut itu terus menyebar ke segala arah hingga seluruh ngarai dan pegunungan di sana tertutup kabut yang tebal. Sejujurnya saat ini Yujiu ingin langsung mencari dan membalas dendam kepada War X-Snake. Tapi jika itu dilakukan sekarang, yang dia takutkan tindakan itu akan memancing musuh yang jauh lebih mengerikan. Dan itu juga akan sangat merugikannya. Maka dari itu, sebelum aku balas dendam, terlebih dahulu aku harus memastikan tidak ada musuh yang lebih kuat di sekitar sini. Dan ketika waktunya tiba, akan kubunuh ular sialan itu, ucap Yujiu sangat dendam kepada War X-Snake. Berhubung sudah larut malam, Yujiu meminta Red Box untuk mengantarkan mereka berdua pulang. Tapi sebelum itu, Yujiu meminta mereka merahasiakan semua yang terjadi dan yang ada di sini dari siapapun, termasuk kakek mereka juga. Setelah itu, mereka pun langsung pulang dengan menunggangi si Red Box dengan perasaan yang sangat bahagia. Sementara itu, Yujiu memutuskan menghabiskan poin evolusi untuk memperkuat ke 50 cabang dan 9 akarnya. Dan juga kedua skill yang baru dia dapatkan naik ke level 2. Sejak malam itu, para bis yang berada di hutan yang berada di radius 10 km dari Yujiu merasa gelisah. Sebab insting mereka merasakan seperti adanya kebangkitan sang penguasa baru. Itu juga berefek kepada 4 bis serigala badai yang dikurung. Hampir setiap harinya mereka berhalusinasi. Dihampiri serigala bertubuh raksasa yang sangat ganas, sehingga mereka selalu merengek ketakutan. Sedangkan bis bison selalu berlari ke sana kemari karena dia berhalusinasi memiliki pasangan. Sementara itu, akar utama Yujiu sudah mencapai kedalaman 100 meter di bawah tanah. Siapa sangka, ternyata di bawah tanah ada sebuah gua yang terdapat aliran sungai. Namun itu bukan sungai biasa. Dari sungai itu, energi spiritual terus-menerus mengalir kepada Yujiu. Karena itulah Yujiu memasukkan ke-9 akarnya ke dalam sana untuk memaksimalkan penyerapan energi spiritual. Gak berselang lama, Perigen Falcon kembali. Mereka melaporkan setelah mencari keberadaan War X-Snake ke berbagai tempat. Namun mereka gak menemukan sedikit pun tanda-tanda keberadaan War X-Snake. Mendengarkan itu, Yujiu pun berasumsi luka yang ditinggalkannya waktu itu bukanlah luka ringan. Jadi Yujiu pun segera meminta Perigen Falcon untuk melanjutkan pencarian War X-Snake sebelum dia pulih kembali dan bertambah kuat lagi. Tiba-tiba keempat serigala membuat kegaduhan. Mereka seperti itu karena mereka kembali berhalusinasi. Merasa terganggu dengan tingkah mereka, Yujiu yang kesal langsung menyerang mereka dengan cabangnya. Bersamaan dengan itu, He Xiao bersaudari datang setelah dijemput Red Box. Melihat Yujiu memukul bis serigala badai, mendatangi Yujiu lalu memarahinya. Sedangkan Xiaoqing masuk ke kandang serigala badai. Walaupun Yujiu sudah melarangnya, dia nggak mau mendengarkan. Xiaoqing menghampiri bis serigala yang terluka berniat mengobatinya. Tapi serigala badai yang terluka malahan mengeratkan giginya yang tajam.
Namun Xiaoqing nggak memperdulikannya. Ia terus mengobati dan membalut luka serigala badai tersebut. Merasakan kehangatan hati Xiaoqing mengobati lukanya, dia pun akhirnya luluh. Tatapan permusuhan dari mata serigala badai itu pun menghilang. Perasaan hangat itu juga ditunjukkan oleh Xiaoling yang memberikan makanan kepada musang madu yang diikat Yu. Persahabatan antara beast dan manusia pun terjalin mulai hari ini. Melihat itu, Yu gak menyangka persahabatan yang natural dari mereka terjalin begitu cepat. Tapi itu gak aneh juga sih. Lagian manusia itu kan makhluk yang bisa menyedangkan binatang, ucap Yu. Sementara itu di suatu tempat yang gak diketahui lokasinya, tepatnya tempat itu menjadi tempat persembunyian War X-Snake. Beberapa hari kemudian, di sebuah desa, tempat tinggal He Xiao bersaudari bersama kakeknya. Terlihat mereka bergegas pergi setelah meminta izin akan pergi ke gunung kepada kakeknya. Walaupun si kakek nggak tahu apa alasan cucunya selalu pergi ke gunung, si kakek tetap selalu memberikan mereka izin pergi. Asalkan cucunya kembali bahagia, tidak seperti dulu setelah kematian ayah mereka. Beralih ke He Xiao bersaudari yang menemui Red Fox di tempat biasa dia menunggu untuk menjemput mereka. Nggak lama berselang, mereka langsung pergi menuju tempat Yu berada. Namun belum begitu pergi jauh dari desa, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan War X-Snake yang menghadang mereka. Terlihat penampakannya jauh berbeda dari sebelumnya. Tubuh mereka pun langsung membeku begitu melihat penampakan beast berukuran raksasa di hadapan mereka itu. Di waktu yang sama, terlihat kedua Perejin Falcon terbang melesat sangat cepat. Mereka berdua bukan sedang berlomba adu kecepatan, akan tetapi mereka sedang memancing para bis lebah agar terbang ke tempat Yu berada. Ketika para bis lebah itu sudah masuk ke dalam area jangkauan serangan Yu, mereka langsung dibantai tanpa ampun. Alhasil, Yu berhasil mengumpulkan 156 poin evolusi dengan sangat mudah. Gak lupa Yu memberikan Lab Essence sebagai imbalan atas bantuan mereka. Memang pilihan yang tepat membesarkan mereka, ucap Yu dalam hati sambil menatap Perejin Falcon yang sudah berada di stage 7. Kemudian Yu mengecek window status untuk mengetahui berapa banyak poin evolusi untuk meningkatkan level akar ke level 2. Begitu dibuka, Yu terkejut gak menyangka untuk satu akar aja menghabiskan 200 poin evolusi. Berhubung poin evolusi yang dimiliki nggak cukup, jadinya Yu memutuskan untuk menaikkan level satu akar dulu. Tiba-tiba salah satu akarnya keluar dari dalam tanah. Bersama dengan itu, Yu berteriak sangat kuat, merasakan sakit yang luar biasa. Begitu proses peningkatan selesai, terlihat penampakan akar tersebut menjadi sangat mengerikan dengan adanya akar-akar kecil yang sangat banyak. Melihat wujud itu, para beast yang Yu tangkap, mereka merinding ketakutan yang luar biasa. Sedangkan Yu yang merasa takjub dengan perubahan akarnya tersebut, bahkan baginya perubahan ini di luar ekspektasinya. Baiklah, mari kita cari tahu kekuatan dari akar level 2 ini, ucap Yu yang sangat penasaran. Yu pun langsung menggerakkan akar tersebut yang terus bertambah panjang masuk ke dalam hutan. Itu merupakan kemampuan akar yang berlevel 2 yang bisa memanjang sampai ribuan meter. Dan akar-akar kecilnya itu bisa menangkap dan mengurung beast di dalamnya untuk mengubahnya menjadi nutrisi bagi Yu. Pemandangan yang mengerikan ini sangat mirip seperti pohon dewa di anime Naruto. Mantap, kali ini aku panen besar, ucap Yu sangat senang mendapatkan poin evolusi dengan begitu mudahnya. Setelah itu Yu memasukkan akar yang baru diperkuatnya itu ke dalam tanah, membentuk lingkaran seperti obat nyamuk bakar agar dirinya bisa mendeteksi bahaya jika ada musuh yang mendekat. Si musang madu yang belum makan sedari pagi, perutnya bunyi keroncongan, sehingga dia pun berteriak meminta makanan kepada Yu. Kesal dengan tingkah laku si musang madu, Yu memarahinya dan dia bilang, "Berhentilah berteriak, nanti Xiaoling akan membawakan makanan untukmu." Sedangkan kera emas yang sudah dibebaskan karena bersikap baik, dia asik bermain bergelantung-gelantung di cabang Yu. Tapi ngomong-ngomong, hari sudah mulai gelap kok mereka belum sampai ya, ucap Yu yang baru teringat dengan mereka. Yu yang khawatir terjadi sesuatu dengan mereka, lalu meminta Perejin Falcon untuk mencarinya. Belum selesai memberikan perintah, tiba-tiba saja Yu dikejutkan dengan kedatangan Red Fox yang langsung tersungkur di tanah kehabisan tenaga, dipenuhi luka cukup parah, dan dia juga hampir kehilangan kesadarannya. Yu yang panik melihat kondisi Red Fox, dia buru-buru menyuntikkan 3 Lab Essence sekaligus ke tubuh Red Fox. Gak berselang lama, kondisi Red Fox mulai membaik, dan kesadarannya juga mulai pulih kembali. Yu yang gak sabaran bertanya,
kenapa dia kembali sendirian dan di mana Xiao Qing dan Xiao Ling. Belum sempat Red Fox menjawab, tiba-tiba saja melalui akarnya dia mendeteksi merasakan kedatangan bis yang sangat kuat. Begitu dia melihat ke arah atas tebing di mana tempat yang terdeteksi, matanya langsung terbuka sangat lebar. Bagaimana enggak, bis yang terdeteksi adalah War X-Neck yang ingin dia bunuh. Yang membuatnya paling terkejut, Yujio melihat tubuh Xiao Qing yang tertancap di taring War X-Neck sudah nggak bergerak lagi. Itu Xiao Qing! Teriak Yujio yang perasaannya yang sangat hancur. Melihat itu, War X-Neck menyeringai tersenyum senang. Lalu dia melemparkan Xiao Ling ke udara berniat akan melahapnya. Yujio yang sangat marah melesatkan serangan akarnya sangat cepat sambil bilang, "Berhenti! Dasar bajingan! Jangan sentuh dia!" War X-Neck sangat terkejut. Tiba-tiba saja serangan akar Yujio sudah berada di depan matanya. Alhasil, War X-Neck yang gak bisa menghindari serangan tersebut terpental jauh ke belakang, terkena serangan kuat Yujio itu. Lalu Yujio menangkap tubuh Xiao Qing dan membawanya. Akibat serangan tersebut, sisik War X-Neck hancur, membuat lubang besar menganga di dadanya, dan darah segar pun mengalir dari mulutnya. War X-Neck benar-benar gak menyangka kalau mangsanya sekarang sudah menjadi jauh lebih kuat darinya. Sadar kalau dia gak bisa mengalahkan dan memangsa Yujio, dengan terpaksa dia mundur untuk sekali lagi. Sementara itu, Yujio yang gak bisa menerima kematian Xiao Qing. Yujio menyuntikkan Life Essence ke tubuh Xiao Qing. Walaupun notif sudah mengatakan vitalitas target tidak menunjukkan adanya tanda peningkatan, namun Yujio tetap gak memperdulikan notif tersebut yang terus-menerus muncul. Yujio juga menggunakan poin evolusi agar bisa terus-menerus menyuntikkan Life Essence. Yujio sangat berharap akan ada sebuah keajaiban Xiao Qing bisa hidup kembali. Begitu juga dengan para bis, mereka nggak mau kehilangan orang yang telah berbaik hati kepada mereka. Namun pada akhirnya, garis takdir hidup dan mati seseorang tidak ada yang bisa merubahnya. Sementara itu, Xiao Ling yang berhasil melarikan diri setelah terkena serangan War X-Neck ditemukan oleh warga desa dan langsung mendapatkan perawatan. Tapi sayangnya racun di tubuh Xiao Ling sudah menyebar ke jantung dan otaknya. Karena itu, menurut sang dokter, bahkan jika Xiao Ling selamat, dia mungkin akan menjadi orang lumpuh. Namun kepedihan itu nggak sampai di situ saja, yang mana ketika seorang warga datang setelah mencari Xiao Qing, mengatakan dia gak menemukannya. Kemungkinan Xiao Qing telah dimakan oleh binatang buas. Mendengarkan itu, si kakek merasa dunianya telah runtuh, dan si kakek pun shock parah dan akhirnya dia jatuh pingsan. Siapa sangka, ternyata semua kejadian di sana didengar oleh Perigen Falcon yang berada di atas pohon. Setelah itu, dia segera kembali dan menceritakan semua yang dia dengar. Kalian mendengarnya juga kan? Saat ini, Xiao Ling juga dalam keadaan kondisi yang buruk. Spontan Musang Madu terkejut dan air mata mengalir deras mendengarkan ucapan Yujio. Sembari melepaskan 4 serigala badai dan musang madu, Yujio kembali bilang, sejak dulu tanaman punya perasaan. Ketika dihina, mereka akan menjadi layu. Tapi setelah mendengarkan musik, mereka merasa gembira dan makar. Tapi aku belum pernah mendengarkan tentang kemarahan. Pasukanku, bersiaplah untuk bertarung. Mendengarkan itu, mereka semua tidak lagi menekan insting seorang binatang, karena keinginan kuat membalaskan dendam atas kematian Xiao Qing dan penderitaan Xiao Ling. Beralih ke tempat lain, tepatnya di Laut Cina. Sejak era energi spiritual dimulai, dalam setengah tahun ada 17 kecelakaan pesawat setiap melintas laut. Penyebabnya adalah sekelompok burung yang sangat ganas. Sedangkan di laut, dalam setengah bulan ada 20 kapal laut hancur. Tentu penyebabnya adalah bis laut yang bermutasi menjadi sangat kuat dan mendominasi wilayah laut yang sangat luas. Sementara itu, di suatu tempat milik pemerintah yang memiliki tugas untuk keamanan negara ini dan meneliti energi spiritual, petugas di sana melaporkan alat mereka mendeteksi energi spiritual di atas 5.000 dan jumlahnya terus meningkat. Spontan ketua mereka yang terkejut langsung memberikan perintah untuk menandai area tersebut. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa dia bereaksi seperti itu. Jadi gini teman-teman, bis yang energi spiritual di atas 1.000 itu sama seperti pasukan militer yang dipersenjatai lengkap, dan bis yang energi spiritual di atas 5.000 itu adalah malapetaka bagi umat manusia. Siapa sangka ternyata alat tersebut gak cuma mendeteksi satu area yang memiliki energi spiritual di atas 5.000, tapi ada 8 area yang muncul sekaligus. Yang paling mengejutkan bagi semua orang di sana ketika alarm berbunyi memberikan peringatan karena ada energi spiritual yang terdeteksi melebihi 18.000.
Sontak si ketua kaget dan sekaligus panik karena energi spiritual sebesar itu artinya dunia akan berakhir. Tapi sepertinya mereka salah menyimpulkan sebab energi itu berasal dari area War X-Neck yang sedang diserang para bis pasukan Yu-Gi-Oh! Dari perbedaan ukurannya saja itu sudah terlihat. Mereka bukan tandingan War X-Neck, apalagi dari level mereka jaraknya cukup jauh berbeda. Namun mereka semua sudah bertekad mereka tidak akan melarikan diri. Mereka sudah siap mati untuk membalaskan dendam. Satu persatu mereka silih berganti menyerang. Kali ini giliran 4 serigala badai. Mereka melompat ke udara menyerang dari berbagai arah. Salah satu dari mereka berhasil melukai mata War X-Neck. Setelah itu mereka dihempaskan sangat kuat. Mereka terlempar cukup jauh ke tanah hingga gak sadarkan diri. Kali ini Red Fox yang maju. Ini adalah keempat kalinya mereka saling bertemu. Yang pertama adalah murni pertemuan mangsa dan predator. Yang kedua, ketika Yu-Gi-Oh bertarung melawan War X-Neck. Yang ketiga, ketika dia mencoba melindungi Heshio bersaudari. Waktu itu dia hanya level stage 7. Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh dan hanya bisa melihat Heshio bersaudari diburu dengan kejam. Sejak itu, dia terbebani oleh kesedihan yang mendalam dan terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri karena gak bisa melindungi mereka. Jadi kali ini dia akan habis-habisan untuk membunuh War X-Neck. Lihat itu, War X-Neck sadar jika dia membiarkan Red Fox hidup, maka Red Fox akan menjadi ancaman terbesar untuknya suatu hari nanti. Jadi kali ini dia gak akan membiarkan Red Fox lepas lagi. Hari ini Red Fox harus mati. Red Fox bisa menghindari serangannya dan melancarkan serangan balik. Tapi sayangnya, sisik War X-Neck terlalu keras, gak ada sedikit pun meninggalkan goresan. Namun di saat Red Fox melompat untuk menjaga jarak, malahan dia berhasil ditangkap oleh War X-Neck. Lalu dia dihantamkan ke tanah sangat kuat untuk melemahkan kekuatannya. Walaupun dalam posisi yang sangat dirugikan, dia masih pantang menyerah. Sekuat tenaga Red Fox berusaha lepas dari mulut War X-Neck. Dan dengan tatapan yang dipenuhi emosi yang memuncak, siapa sangka dia bisa berbicara mengatakan, "Kembalikan hidup mereka." Mendengarkan itu, mata War X-Neck terbuka lebar, membuat keinginannya untuk membunuh Red Fox semakin kuat. Red Fox benar-benar gak berdaya sampai-sampai muntahkan darah karena gigitan War X-Neck semakin kuat. Salah satu Perejin Falcon yang melihat itu melesat secepat kilat, gak akan membiarkan Red Fox kehilangan nyawanya. Serangan kuat itu menghantam tubuh War X-Neck sampai dia menganga lebar. Secara otomatis Red Fox pun terlepas dari mulutnya dan dia terjerembab ke belakang. Siapa sangka, ternyata serangan Perejin Falcon mampu menembus sisi keras War X-Neck, meninggalkan lubang menganga lebar. Red Fox yang berhasil terhindar dari maut terlihat terengah-engah dengan darah dari mulutnya masih mengucur. Sementara itu, Perejin Falcon tadi kembali ke formasi kelompoknya. Lalu mereka bergerak bersama-sama dalam sebuah formasi. War X-Neck dan Red Fox bersamaan terkejut merasakan tekanan dari pergerakan ke-8 Perejin Falcon. Yang mana mereka itu bergerak meluncur dalam kecepatan ekstrim. Tubuh dan udara yang bergerakan itu menghasilkan panas. Teknik tersebut bernama Bullet Dip. Sebuah serangan yang mematikan bagi musuh dan si pengguna teknik tersebut. Oke, sedikit bercerita kenapa mereka mau melakukan teknik yang mematikan itu. Jadi, suatu ketika induk mereka pergi untuk mencari makanan, tidak kunjung kembali karena dimangsa musuh. Sehingga selama berhari-hari, mereka tidak memakan makanan apapun. Ketika diambang kematian, Yu-Gi-Oh menemukan mereka dan menyelamatkannya. Sejak saat itulah, di dalam hati mereka Yu-Gi-Oh sudah seperti orang tua mereka sendiri. Karena itulah, mereka menggunakan serangan terkuat ini untuk mendapatkan kemenangan. Bahkan jika mereka harus mati sekalipun, mereka tidak takut sedikit pun. Karena itu juga adalah satu-satunya yang mereka bisa lakukan saat ini. Serangan tersebut telak mengenai perut War X-Neck saking kuatnya. Hembusan anginnya saja menerbangkan pepohonan di sana. Dan Red Fox juga yang terkena hembusan angin tersebut sekuat tenaga bertahan agar tidak terhempaskan. Sementara itu, tubuh War X-Neck didorong sangat jauh, beberapa ratus meter ke belakang, dan gak lama, akhirnya tubuhnya jatuh ambruk terguling-guling di tanah. Begitu juga ke-8 Perejin Falcon yang terkena efek teknik tersebut. Red Fox segera bergerak ke tempat jatuhnya War X-Neck untuk memastikan dia mati atau tidak. Sesampainya di sana, Red Fox melihat War X-Neck sudah tidak bergerak lagi dengan luka cukup besar. Dengan luka sebesar itu, kemungkinan dia sudah mati. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja War X-Neck kembali berdiri menatap tajam Red Fox gak jauh di depannya. Seolah-olah luka itu bukan apa-apa baginya. Sontak Red Fox pun tersentak bukan main. Tanpa ragu, War X-Neck langsung menyerang Red Fox sekuat tenaga dengan ekor kapaknya.
Di saat itu War X-Snake merasakan keanehan, yang mana dia merasakan serangannya seperti ada yang menahannya. Tapi dia belum bisa memastikannya, karena debu-debu tebal menghalangi pandangannya. Ketika debu-debu itu menghilang, ternyata yang menahan serangannya adalah akar Yujiu yang berada di level 2. Lalu akar tersebut mengeluarkan barrier asap yang dilengkapi skill halusinogen. Karena efek skill halusinogen, War X-Snake melihat Yujiu berada di depannya dengan ukuran yang sangat besar. Padahal aslinya Yujiu jauh dari sana. Sontak War X-Snake matanya hampir copot, kaget bukan main, dan instingnya mengatakan Yujiu bukan musuh yang bisa dia hadapi. War X-Snake yang gak mau mati sia-sia, dia pun langsung buru-buru balik arah, berniat melarikan diri. Tapi tentu aja Yujiu gak membiarkan War X-Snake lolos untuk kesekian kalinya. Dia langsung menangkapnya. Sambil menarik paksa War X-Snake, Yujiu bilang, "Mau pergi kemana kau sialan?" Lalu Yujiu mengangkat War X-Snake sangat tinggi ke udara. "Sekarang bersiaplah untuk merasakan neraka," ucap Yujiu sambil membanting War X-Snake ke tanah sekuat tenaga. War X-Snake pun berteriak sangat kencang, merasakan seluruh tubuhnya sakit luar biasa, dan dari mulutnya memuntahkan banyak darah. War X-Snake saat ini, setiap saraf di seluruh tubuhnya merasakan kemarahan yang sangat mengerikan dari pohon di hadapannya. Dan dia sadar gak ada gunanya melarikan diri. Satu-satunya pilihan saat ini adalah bertarung atau mati sia-sia. Jadi War X-Snake pun memutuskan untuk bertarung. Dia langsung melilit Yujiu dengan seluruh tenaga yang tersisa agar Yujiu nggak bisa bergerak. Lalu dia berniat akan memakan Yujiu saat kekuatan Yujiu melemah. Lihat itu Yujiu menyeringai mengerikan dan bilang, "Kau mau menggigitku? Ya, cobalah kalau kau bisa. Dan mari kita lihat siapa yang akan mati, kau atau aku." Mendengar tantangan itu, War X-Snake menerjang ke arah Yujiu. Namun serangan Yujiu lebih dulu mengenainya, tepat ke tubuhnya yang tidak terlindungi sisik yang tebal bekas serangan Perigen Falcon. Sehingga War X-Snake gak bisa menggerakkan tubuhnya karena seluruh saraf tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. "Kembalikan hidup Xiaoqing dan Xiaoling kepadaku," teriak Yujiu sambil menyerang menghujami tubuh War X-Snake tanpa henti. Yujiu menyeringai sambil tertawa mengerikan, menikmati menyiksa War X-Snake, dan tiba-tiba dia menangis teringat He Xiao bersaudari. Kemudian dia menggabungkan seluruh akarnya membentuk sebuah kepalan tangan raksasa, kembali menghujami tubuh War X-Snake. Dan akhirnya War X-Snake pun mati di tangan Yujiu. Dan notif juga bilang Yujiu mendapatkan poin evolusi. Gak lama terlihat bis Bison datang membawa bis bangau putih yang masih pingsan, dan Kera Emas membopong si musang madu. Di sana mereka menyaksikan Yujiu lagi-lagi menyerang mayat War X-Snake, melampiaskan semua emosinya. Dari atas tebing, Red Fox juga melihatnya bersama keempat bis serigala badai. Hingga akhirnya mayat War X-Snake pun hancur menjadi debu. Lalu mereka semuanya larut dalam kesedihan. Bersama dengan itu pula, Yujiu sadar dalam kematian He Xiao bersaudari atau War X-Snake tidak ada yang bisa disalahkan, karena di dunia ini yang lemah akan dimangsa oleh yang kuat. Oke, kita akhiri dulu video kali ini. Tunggu kelanjutannya tetap di channel Otamega TV.